Tadi dibacakan oleh qori kita satu ayat dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu, kunci kesuksesan, kejayaan yang Allah bagi-bagikan di bulan Ramadan itu dinamakan takwa. Ya, nanti kita sebutkan dan kita jelaskan bagaimana cara mengambilnya. Ya, namanya takwa. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar kita itu berambisi terhadap ketakwaan. Ada satu doa di dalam surat Al-Furqan ayat 74 yang bunyinya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi nggak ada di ayat ini disebutkan ya Allah jadikanlah aku presiden, enggak. Jadi kita nggak disuruh berambisi untuk menjadi pemimpin dunia, tetapi kita disuruh berambisi untuk menjadi lil muttaqina imama, pemimpinnya orang-orang yang bertakwa, imamnya orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena kepemimpinan dunia itu ada batasnya. Jadi presiden berapa lama? Jadi gubernur, bupati, camat, kepala desa berapa lama? Ya segitu aja. Kalau ada perpanjangan 10 tahun, tapi kalau sudah selesai paling 10 tahun itu sudah maksimal, betul nggak? Habis itu kalau kena korupsi, ada penipuan segala macam, berhenti di penjara. Ya. Itu kepemimpinan dunia. Banyak pemimpin-pemimpin dunia yang pada awalnya begitu disegani dan dihormati, tapi karena kecurangannya, karena kesalahannya, karena kezalimannya, kemudian dia berakhir dalam kehinaan. Ya. Tetapi kalau lil muttaqina imama, pemimpin orang-orang bertakwa, itu di dunia dihormati dan penghormatan itu berlangsung sampai ke akhirat. Tetap dihormati sampai di akhirat. Maka kita perlu dan patut berambisi untuk menjadi pemimpinnya orang-orang bertakwa. Untuk menjadi pemimpin orang bertakwa, kita pasti harus bertakwa. Baik. Jadi Bapak Ibu, takwa ini adalah satu kunci yang apabila kita miliki menjadi mudahlah seluruh hidup kita, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Kalau Allah nyatakan misalnya dalam surat At-Talaq ayat kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu, dan memberikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Di antara Bapak Ibu dan sekalian, ada yang punya masalah pelik nggak? Punya masalah nggak selesai-selesai, kayaknya nggak ada jalan keluar. Ada nggak? Sakit nggak kunjung sembuh dan seterusnya. Allah menjanjikan di dalam surat ini, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah jadikan untuk dia itu makhraja, jalan keluar. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca Al-Quran kemudian nggak mengikuti makhraj, kira-kira benar apa enggak? Muhammad misalnya dibaca Muhammad. Muhammad itu orang yang mulia, Muhammad itu orang yang belekan. Nah, jadi salah baca sedikit saja, salah makhraj bisa merubah makna. Nah, fatal nggak kira-kira? Fatal. Ibu-ibu punya
sepeda motor atau punya mobil, ya, punya mobil, mau dinyalain pakai kunci motor. Kenapa ini mobil nggak nyala? Kira-kira sampai maghrib nanti sampai kiamat bisa nyala nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena nggak mengikuti makhraj, nggak mengikuti jalan keluar, nggak mengikuti kuncinya gitu. Nggak pas. Kalau nggak pas sampai kapanpun nggak pernah selesai. Ibu-ibu punya masalah, diselesaikan dengan masalah lagi, nggak akan pernah selesai. Jadi masalah tambah masalah. Bapak ibu kena gangguan jin, diobati pakai jin lagi, namanya jeruk makan jeruk, ngobatin jin pakai jin, nggak akan pernah selesai. Ya, jadi harus diselesaikan dengan jalan keluar yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, takwa adalah jalan keluar. Wa may yattaqillah, barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah jadikan untuk dia itu jalan keluar. Bukan hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kagetan-kagetan. Tahu nggak kagetan, Bu? Ada jenis rezeki, Bu. Rezeki itu ada yang sudah ditetapkan, ya, ditetapkan, ya, ditungguin nanti bakal datang. Misalnya ibu kerja gajian setiap hari Sabtu, nah itu sudah nanti gajian. Tapi nanti ada min haitsu la yahtasib, dari arah yang nggak diduga, nggak disangka. Tahu-tahu kaget, alhamdulillah, gitu, ya. Min haitsu la yahtasib. Nah itu caranya. Bapak Ibu jangan banyak main gadget di bulan Ramadan. Jangan banyak bercanda, jangan banyak ngobrol sama orang-orang. Fokus, ya Allah, jadikan aku bagian dari orang-orang yang bertakwa. Berikan kepadaku ya Allah yang Kau maksud dengan takwa itu. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini Allah bagi-bagi takwa itu. Kita suruh puasa, suruh saum di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, supaya kamu jadi orang yang bertakwa. Kenapa harus jadi orang bertakwa? Karena menjadi orang yang bertakwa, kita bisa menyelesaikan berbagai macam masalah. Bahkan kalau Bapak Ibu bisa menyelesaikan segala masalah, bisa jadi nanti Bapak Ibu menjadi kunci bagi masalah-masalah orang lain. Orang punya masalah, Bapak Ibu jadi kuncinya. Enak gak begitu? Nah, makanya jadi orang bertakwa. Ya. Di surat At-Talaq ayat keempatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya mudah segala urusannya. Nah, kita kan selama ini kayaknya urusan susah gitu ya. Mungkin karena kita belum pernah mendapatkan takwa dari Ramadan yang kita lalui. Maka kita harus dapatkan ini takwa supaya apa? Supaya yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah jadikan segala urusan kita itu jadi mudah. Apa urusan apa? Segala urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, Allah mudahkan urusannya. Kalau kita bertakwa. Oh, mau pilih takwa ini. Takwa itu apa? Nanti kita bahas. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah, orang yang bertakwa bukan orang yang kaya. Di hadapan Allah, orang yang bertakwa bukan orang yang punya kedudukan pangkat. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa bukan yang hartanya banyak, bukan orang yang ilmunya banyak, bukan orang yang pandai ceramah, bukan orang yang pengikutnya banyak, bukan. Siapa orang yang bertakwa yang paling mulia di sisi Allah? Orang yang paling mulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian, atqakum, orang yang paling bertakwa. Jadi karomah yang paling tinggi, banyak orang mengejar karomah, zikir biar dapat karomah, sholat malam bertahun-tahun biar dapat karomah, mengamalkan amalan-amalan supaya dapat karomah. Sesungguhnya karomah yang paling tinggi itu takwa. Allah sendiri yang nyatakan itu. Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling berkaromah di antara kalian, atqakum, adalah orang yang paling bertakwa. Dan karomah itu bisa kita dapatkan dengan mudah di bulan Ramadan ini, di mana di bulan-bulan yang lain kita sangat sulit untuk mendapatkannya. Mau kita sia-siakan? Saya. Allah memberikan karomah, memberikan kemuliaan.
Karomah paling tinggi adalah dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. Kemudian dengan takwa itu syaitan yang biasa datang dalam diri kita, syaitanul jin yang biasa memberi waswas dalam diri kita, itu enggan tak berdaya. Innal ladzina taqaw idza massahumut ta'ifu minasyaiton tadakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa waswas dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahan dirinya. Maksudnya dia langsung tahu, ya, oh setan ini masuk karena sebab ini, karena dosa saya yang ini dan seterusnya. Dia tobat, mohon ampun sama Allah, Allah hilangkan waswasnya, Allah lepaskan setannya. Nah ini makanya teorinya